Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Fakhrunizar dengan NIM 12320201178 UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya Akmal dari kelas 4 PAIE akan menjawab UAS tentang filsafat ilmu. Nah, yang nomor satu itu tuliskan dan jelaskan tiga aspek penting dalam filsafat ilmu yang saudara ketahui. Nah, di sini yang saya ketahui itu terdapat tiga aspek pokok yang menjadi perhatian utama. Nah, yang pertama itu ada ontologi. Nah, ontologi ini membahas tentang hakikat realitas atau objek yang diteliti oleh ilmu. Nah, pertanyaan yang diajukannya itu apa yang ingin diketahui oleh ilmu. Nah, contohnya itu apakah yang dimaksud dengan kehidupan, materi, atau kesadaran. Nah, yang kedua itu ada epistemologi. Nah, epistemologi ini membahas tentang cara memperoleh pengetahuan yang benar. Nah, pertanyaan utamanya itu bagaimana cara kita mengetahui sesuatu. Nah, di sini itu dibahas metode validitas dan keabsahan pengetahuan ilmiah. Nah, yang ketiga itu ada aksiologi. Nah, aksiologi itu berbicara tentang nilai dan manfaat pengetahuan. Nah, pertanyaannya yang diajukannya itu untuk apa pengetahuan itu digunakan. Nah, aspek ini itu menyentuh etika dan moral dalam pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan. Lalu yang nomor dua, jelaskan secara sistematik upaya manusia dalam mencari pengetahuan ilmiah. Nah, upaya manusia untuk mencari pengetahuan ilmiah itu melalui beberapa tujuan. Nah, yang pertama itu ada rasa ingin tahu. Nah, timbul pertanyaan terhadap suatu fenomena. Yang kedua, pengamatan atau observasi. Lalu yang ketiga ada merumuskan masalah. Yang keempat ada menyusun hipotesis. Yang kelima pengumpulan data. Yang keenam analisis data. Yang ketujuh itu penarikan kesimpulan. Yang kedelapan ada verifikasi. Nah, lalu yang ketiga, tuliskan syarat pengetahuan dapat dikatakan ilmiah. Nah, tuliskan beberapa sarana dalam upaya pengetahuan ilmiah dan beberapa khasanah pengetahuan ilmiah. Nah, suatu pengetahuan itu dapat disebut sebagai ilmiah bila memenuhi beberapa syarat. Nah, yaitu objektif, sistematis, metodis, berlaku umum atau universal, dapat diverifikasi, dan rasional. Nah, sarana pengetahuan ilmiahnya itu ada indera, ada akal atau logika, ada metode ilmiah, dan bahasa. Nah, khasanah pengetahuan ilmiahnya itu ada pengetahuan empiris, pengetahuan rasional, pengetahuan intuitif, dan pengetahuan ilmiah. Lalu yang nomor 4 itu menurut saudara bagaimana sebaiknya ilmu itu dikembangkan? Apakah ilmu dikembangkan bebas nilai ataukah ilmu dikembangkan terkait dengan nilai? Nah, kemukakan argumentasi saudara. Nah, mungkin menurut saya itu ilmu itu sebaiknya dikembangkan ya terkait dengan nilai, bukan bebas nilai. Nah, untuk argumentasinya itu ilmu yang bebas nilai bisa berbahaya jika hasilnya itu dimanfaatkan tanpa mempertimbangkan dampak sosial, etika, dan agama. Lalu nilai itu memberikan arah dan tujuan agar ilmu itu bermanfaat bagi kemanusiaan, keadilan, dan kesejahteraan. Nah, lalu sejarah telah mencatat ilmu bebas nilai berkontribusi dalam lahirnya senjata pemusnah massal, eksploitasi manusia, dan kerusakan lingkungan. Nah, lalu ilmu yang terkait nilai akan menuntut ilmuwan agar hasil temuannya itu membawa maslahat bukan mudarat sesuai etika dan norma masyarakat. Nah, lalu yang terakhir itu ada dari aspek metodologi, apa perbedaan pendekatan kuantitatif dengan kualitatif dan bagaimana kontribusinya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, mungkin perbedaan pendekatan kuantitatif dan kualitatif itu secara metodologi ditinjau dulu dari aspeknya. Nah, dari tujuannya juga kuantitatif itu mengukur hubungan antar variabel, sedangkan kualitatif itu memahami makna fenomena secara mendalam. Lalu menurut aspek datanya yang kuantitatif itu ada angka dan statistik. Nah, yang kualitatif itu ada kata-kata dan deskripsi.
Lalu menurut aspek instrumen itu kuantitatif yaitu kuesioner, tes, dan pengukuran. Sedangkan kualitatif itu wawancara, observasi, studi dokumen. Lalu dari aspek analisis itu yang kuantitatif itu di statistik. Nah, sedangkan kualitatif itu deskriptif dan naratif. Ditinjau dari aspek hasil yaitu yang kuantitatif ada generalisasi, yang kualitatif itu ada kontraktual dan mendalam. Dari aspek sifat yang kuantitatif penelitian deduktif sedangkan kualitatif itu induktif. Lalu kontribusinya terhadap pengembangannya itu, nah yang kualitatif itu memberikan gambaran umum dan prediksi fenomena yang dapat diukur. Sangat berguna dalam pengambilan kebijakan berbasis data. Nah, sedangkan kualitatif itu memperkaya pemahaman mendalam tentang latar belakang, makna, dan alasan di balik fenomena sosial. Bermanfaat untuk pengembangan teori dan pendekatan humanistik. Nah, mungkin segitu saja yang bisa saya jawab untuk UAS Filsafat Ilmu. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.